Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Haryati, guru matematika kelas 8 dari SMPN 10 Kota Serang. Saya akan membahas tentang persamaan garis lurus bab 4 dengan submateri cara menentukan gradien. Berikut kita simak kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yang digunakan adalah 3.4, menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus, dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Indikator yang digunakan adalah 3.4.5, yaitu memahami definisi kemiringan persamaan garis lurus. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami definisi dan cara menentukan kemiringan garis lurus dari gambar grafik. Kita masuk ke bentuk umum persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yang kita ketahui bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C, di mana X dan Y adalah sebuah variabel, M-nya di sini adalah gradien atau kemiringan garis, dan C-nya adalah konstanta. Nah, dari bentuk umum ini kita menemukan istilah gradien yang disimbolkan oleh M. Dari situlah kita akan membahas apa itu gradien dan bagaimana cara menentukan gradien. Apa itu gradien? Nah, gradien adalah bilangan yang menyatakan tingkat kemiringan suatu garis. Jadi semakin miring suatu garis, semakin besar juga gradiennya. Untuk menentukan suatu gradien garis, harus diketahui terlebih dahulu persamaan garisnya. Lalu bagaimana cara menentukan gradien? Cara menentukan gradien yang pertama adalah dengan cara menentukan gradien dari sebuah gambar grafiknya. Yang kedua, cara menentukan gradien dari persamaan Y sama dengan MX ditambah C atau bentuk umum persamaan garis lurus ya. Yang ketiga, cara menentukan gradien dari persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Kemudian yang keempat, cara menentukan gradien dari dua titik yang diketahui. Nah, dari 4 cara ini, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas cara yang pertama saja terlebih dahulu ya. Untuk berikutnya nanti bisa dilanjut di pertemuan berikutnya. Yang pertama, cara menentukan gradien dari gambar grafik. Nah, jika garisnya condong ke kanan, maka nilai gradiennya positif. Seperti apa gambarnya? Ini ada garis G, garis G ini condong ke arah kanan, sehingga untuk mencari gradiennya bisa kita cari dengan delta Y dibagi delta X, di mana delta Y adalah perpindahan terhadap sumbu Y dan delta X adalah perpindahan terhadap sumbu X ya. Jadi menentukan besarnya gradien ini ditentukan dari berapakah perpindahan terhadap sumbu Y dan berapakah perpindahan terhadap sumbu X, seperti itu. Selanjutnya masih di cara menentukan gradien dari gambar. Jika garis condong ke kiri, maka nilai gradiennya negatif. Seperti apa gambarnya? Ini ada garis G, tapi untuk garis G yang sekarang condongnya ke kiri. Nah, cara menentukan gradiennya sama seperti yang condong ke kanan. Bedanya di sini ada tanda negatifnya. Jadi mencari gradien itu sama seperti negatif delta Y dibagi delta X, di mana delta Y sama ya perpindahan terhadap sumbu Y dan delta X adalah perpindahan terhadap sumbu X gitu ya. Kita seperti itu. Contoh soal. Tentukan gradien garis A. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di bawah ini terdapat garis A. Tentukan gradien garisnya ya. Garis A ini kalau kita perhatikan dia condong ke arah kiri. Karena untuk menentukan rumusnya kita harus perhatikan dulu garis tersebut apakah condong ke kiri atau ke kanan. Untuk kasusnya garis A ini dia garisnya condong ke arah kiri. Sehingga rumus yang digunakan ya, karena dia condong ke kiri, maka rumusnya adalah M sama dengan negatif delta Y dibagi oleh delta X.
gitu ya. Nah, untuk delta Y-nya adalah perpindahan terhadap sumbu Y atau posisi yang tegak seperti ini. Kalau kita lihat ini perpindahannya adalah 4 satuan ya, sehingga delta Y adalah 4, kemudian delta X adalah perpindahan terhadap sumbu X atau yang mendatar ini. Kita lihat dia berpindah sebanyak 6 satuan, sehingga delta X-nya adalah 6. Nah, tanda negatif ini menandakan bahwa garis tersebut condong ke arah kiri, sehingga gradiennya atau M-nya sama dengan negatif 4/6, atau bisa kita perkecil menjadi negatif 2/3. Nah, jadi gradiennya adalah negatif 2/3. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya Tati Haryati dari SMPN 10 Kota Serang undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.